Kita diperlihatkan seorang pria yang sedang membabi buta menebas seseorang dengan menggunakan samurai. Kita sebut saja Ujang Endil. Ujang Endil lalu pergi ke walungan untuk membersihkan darah dari lengannya. Sang adik dari Ujang Endil, kita sebut saja Wati, sedang bermain kolecer di walungan, tak jauh dari Ujang Endil berada. Lalu muncul sosok nenek misterius yang ngabangus bahwa hal yang sudah Ujang Endil perbuat adalah keji dengan membantai para polisi. Dan nenek tersebut memberitahu bahwa usianya sudah 800 tahun. Goblok, sangat lama sekali. Wati berlari dari jembatan atas walungan tersebut dan Ujang Endil mengejarnya. Sampai di atas, ternyata Ujang kaget. Wati sudah berada di tengah kerumunan para penjahat dan Ujang meminta mereka untuk melepaskan Wati. Dan setelah perdebatan panjang, akhirnya mereka melepaskan Wati. Pada saat Wati berlari ke arah Ujang, lelaki tersebut menebas punggung Wati hingga Wati tersungkur. Melihat hal itu, Ujang Endil marah dan membabi buta. Ujang menyerang seluruh penjahat yang ada di sekelilingnya. Penjahat tersebut berjumlah 120 orang. Ujang sangat lihai memakai samurai, hingga pasukan penjahat tersebut dihabisi sedikit demi sedikit. Pada saat Ujang Endil lengah, lengan kanan Ujang Endil putus akibat tersambar pedang. Ujang Endil bertarung dengan satu tangan. Tiba di mana Ujang Endil berhadapan dengan bos pasukan tersebut. Pada saat pertarungan dengan bos dari pasukan tersebut, mereka mengakhiri dan saling menusuk tubuh mereka. Ujang Endil pun menghabisi pria tersebut. Wati sudah kehilangan nyawanya dan tak tertolong. Ujang pun sekarat dan kehabisan banyak darah dalam pertempuran tersebut. Tak lama kemudian, sang nenek datang. Dan Ujang Endil meminta sang nenek untuk menghabisi nyawanya. Sang nenek malah memasukkan beberapa ekor cacing darah ke dalam bagian tubuh Ujang. Dan tangan Ujang yang putus kembali rapat dengan sendirinya. Lalu di suatu pagi hari yang sangat hangat, tepatnya di sebuah dojo pelatihan ilmu pedang, mereka berkumpul dan moyan cantik sambil ngeruruan daki beheng. Dan di ruangan kepala dojo, tak lama kemudian, muncul beberapa orang pemuda mengatakan akan menghancurkan seluruh sekolah pedang dan menggabungkannya menjadi satu. Dan pemuda itu memberi pilihan kepada kepala dojo, bergabung atau sekolahnya akan dihancurkan. Ternyata ini sekolah terakhir yang ia datangi. Dan kepala dojo menolak permintaan tersebut dan memilih untuk bertarung dengannya. Dalam satu kali serangan, kepala dojo langsung jadi jenat. Istrinya teriak histeris dengan apa yang terjadi pada suaminya, dan sang istri dari kepala dojo diculik oleh mereka. Dan anak yang bernama Eneng ditinggalkan sendiri bersama jenat sang ayah. Eneng nadran ke makam sang ayah dan bertekad untuk membalaskan dendamnya atas kepergian ayah tercintanya. Tak lama si nenek misterius itu muncul kembali dan dia berkata bahwa pembalasan dendamnya bisa terlaksanakan dengan adanya seorang pengawal. Nenek itu pun memberikan informasi di mana Ujang Endil berada. Eneng mencari Ujang Endil ke kedai hingga ke walungan. Akhirnya Eneng menemukan sebuah gubuk di tengah tanah yang gersang. Terlihat Ujang Endil sedang melahan suluh untuk persediaan ngaliwat hari ini. Ujang Endil melihat Eneng dan teringat adiknya Wati yang sudah tiada. Eneng memberitahukan bahwa dia tahu Ujang Endil dari nenek misterius yang dia temui di makam ayahnya. Eneng memohon pertolongan Ujang Endil untuk melancarkan aksi balas dendamnya Eneng. Ujang Endil pun asik menyantap cilok goang dan berkata bahwa membunuh adalah hal yang tidak baik, tetapi Eneng kekeh dan menginginkan Ujang Endil membasmi mereka, semua yang sudah meniadakan ayahnya. Dan Ujang Endil berkata, tolong beri dia sesuatu untuk membuktikan hal bahwa Eneng sangat sungguh-sungguh. Eneng malah mau melepas kimononya dan Ujang Endil pun berteriak bahwa Eneng masih muda, tidak baik melakukan hal itu. Dan malamnya Eneng bertemu dengan salah seorang pendekar pedang yang sempat Eneng lihat pada saat pembantaian ayahnya di dojo. Eneng pun langsung menyerang pendekar tersebut. Tak lama Ujang Endil muncul dan berkata, "Teera goblok, ngelawan awewe." Dan Ujang Endil langsung menyerang pendekar tersebut. Sang pendekar terpojok dan menebas Ujang Endil dengan pedangnya dan Ujang Endil tersungkur. Pada saat sang pendekar ingin menyakiti Eneng, sebuah pedang mendarat tepat di dada seorang pendekar tersebut. Sang pendekar dengan heran bertanya, "Siapakah gerangan pria ini?" Dan Ujang Endil menjawab, "Saya adalah Incu Umaga." Dan Ujang menghabisi pendekar tersebut dan berkata, "Beruntung kau bisa mati." Dan Ujang menjelaskan kepada Eneng bahwa di tubuh Ujang bersemayam cacing darah, sehingga luka apapun yang Ujang dapat bisa sembuh, dan itu alasannya Ujang masih hidup hingga saat ini. Dan Eneng menangis dengan kejadian tersebut. Ujang meminta Eneng untuk terus belajar bela diri, dan kali ini dua pendekar hebat yang paling ditakuti sedang berbincang tentang berita bahwa banyak para ahli pedang mengincar mereka dan ingin mencuri tahtanya.
dan anak seorang penjaga dojo memberitahukan bahwa seorang dari mereka telah tiada akibat seorang pendekar pedang. Pendekar yang telah mati tersebut termasuk 10 pendekar yang hebat. Mereka terheran dengan berita tersebut, dan Neng datang ke Pandai Besi untuk menajamkan senjata yang dibawa. Dan pada saat Neng tiba di tempat pengasahan senjata, Neng melihat pedang ayahnya yang terpampang tak jauh dari Neng berada. Tak lama datang seorang yang mengambil pedang tersebut. Neng yakin dia salah satu komplotan dari grup dangdut akademi yang membunuh ayahnya. Dan Neng bergegas menemui Ujang Endil dan memberitakan kepada Ujang Endil bahwa dia baru saja melihat seorang yang membawa pedang ayahnya. Ujang Endil lalu bergegas mencari pria tersebut. Dan tak lama Ujang berjalan, ternyata dia bertemu dengan pria tersebut. Pria tersebut mengatakan bahwa Ujang akan mati di tangannya. Tidak tunggu lama, pria tersebut dengan cepat menyerang Ujang. Adu pedang pun terjadi, dan pria tersebut berkata bahwa Ujang harus berhati-hati dengan lumpur hidup yang tepat berada di pijakan Ujang Endil. Lumpur itu pun perlahan melahap suku Ujang hingga tuurnya, dan Ujang perlahan diberikan beberapa tebasan oleh pria tersebut. Hingga akhirnya mereka saling menikam. Karena Ujang tak bisa mati, dan pria tersebut sangat terkaget melihat Ujang sudah jag-jag kembali. Ujang pulang dan Neng menyambut Ujang lalu memeluk Ujang. Ujang yang saat itu lukanya belum sembuh, soak dan ngegurubuk karena terdapat banyak bohak di tubuhnya. Dan Ujang pun memberikan pedang ayahnya Neng yang Ujang rebut dari pria tadi. Ujang bercerita tentang Wati, adiknya yang telah tiada dihabisi oleh ahli pedang. Dan Neng terus memanggil Ujang dengan panggilan yang biasa dilakukan Wati pada Ujang. Neng bertanya apakah dia mirip dengan adiknya Ujang. Neng terus memanggil Ujang dengan sebutan "Ni sama". Ujang marah dan tidak mau Neng memanggil dengan panggilan tersebut. Sang pendekar pedang bernama Eko memberitakan kepada atasannya bahwa Neng telah menyewa pengawal bernama Ujang Endil dan menjelaskan bahwa Ujang memiliki cacing darah bukan cacing kremi, karena cacing kremi itu cacing bool. Ujang dan Neng berjalan menelusuri desa. Ujang merasa haus dan berencana ke warung Bik Ming untuk membeli alih-alih sirsak. Ketika Ujang sedang beristirahat, datang seorang pria dengan hulu dibungkus jolang. Dan Ujang tahu bahwa si pria tersebut mengikuti Ujang dan Neng dari tadi. Pemuda tersebut melepaskan jolang dari hulunya dan meminta Ujang untuk bergabung bersamanya. Ujang menolak ajakan tersebut, dan si pria tersebut langsung ingin menakol Ujang. Ujang tertusuk perutnya oleh lelaki tersebut, dan Ujang membalasnya. Pria tersebut langsung tersungkur dan meninggoy. Dan warung Bik Ming rata tergali oleh Ujang. Pria tersebut bangkit dari kematiannya hingga pedang masih tertancap di tonggong pria tersebut. Dan pria tersebut menjelaskan bahwa dirinya juga sama seperti Ujang. Dia juga dimasuki cacing kremi ke dalam tubuhnya, dan usia pria tersebut adalah 200 tahun. Dia melewati beberapa pergantian zaman, hingga dia mempunyai 5 istri. Yang jomblo, sing tenang, memang madap si aye. Dan akhirnya dia pergi meninggalkan Ujang Endil dan Neng. Tak lama kemudian, tubuh Ujang bebeletukan seperti disengat ringgit Jawa. Dan ternyata pria tersebut mengoleskan racun pelemah cacing di tubuh Ujang Endil. Dan Neng berencana membawa Ujang ke dokter Seno. Ujang marah karena ini bukan masalah busi racing miliknya. Dan pria itu muncul kembali, Ujang pun sekarat. Neng disekap oleh pria tersebut dan memerintahkan Neng untuk menjilat darah pria tersebut agar cacing kremi bisa pindah ke tubuh Neng. Tapi pria tersebut bercanda karena tak semudah itu memindahkan cacing kremi ke dalam tubuh seseorang. Dan Neng meminta bantuan Ujang Endil. Ujang Endil berkata tidak segan menghabisi pria tersebut apabila berani menyentuh Neng. Dan mereka pun berduel dan beradu pedang. Dengan tubuh sempoyongan, Ujang masih bisa melawan pria tersebut. Dan Ujang melayangkan beberapa ayunan pedang ke tubuhnya. Ujang terjatuh, tetapi pedang pria tersebut malah menusuk dadanya sendiri. Dia terkena racunnya sendiri. Dan dia berkata bahwa dia mendapatkan racun tersebut ketika dia PKL jurusan mesin di Tibet. Dan dia berkata racun tersebut bisa membunuh mereka berdua tergantung dosisnya. Dan mereka melanjutkan duelnya. Ujang menghabisi pria tersebut. Pria tersebut akhirnya kehilangan nyawanya karena luka yang didapatkannya cukup parah. Dan keesokan harinya, suasana di kota santri asik senangkan hati. Anjing Jol nyanyi. Terlihat beberapa pendekar pedang mengerumuni jasad pria yang dihabisi oleh Ujang Endil semalam. Eko dan para pendekar lainnya pun tahu bahwa ini adalah ulah Ujang Endil. Dan Eko berencana untuk menyewa seorang pembunuh bayaran, kita sebut saja Esi. Esi adalah seorang geisha, yaitu grup band pop. Bukan geisha seorang wanita penghibur di kota tersebut. Di saat itu Ujang Endil sedang ngerasakeun betapa pedihnya awak Ujang, karena banyak luka yang belum juga sembuh akibat racun kemarin. Dan ketika Ujang Endil mau melanjutkan perjalanannya, dia dihadang oleh gitaris Palapa yang memberi kode untuk berkenalan.
Dan wanita tersebut ternyata Esi, geisha yang disewa oleh Eko untuk membantai Ujang. Dan dia berkata akan menghabisi Ujang karena menghalangi rencana Eko. Esi melemparkan bedognya ke arah hulu Ujang. Ujang terkena tebasan senjata Esi, dan Ujang kerepotan menghadapinya. Esi menghilang, Ujang pun mencarinya. Sebilah pedang dari belakang menusuk tepat di dada Ujang. Ujang sempoyongan dan hampir kehilangan kendali akibat luka yang didapatkannya. Esi kembali menghilang. Esi ngegajlang dari suhunan dan menebas bahu Ujang. Tapi Esi tak kuasa menghabisi nyawa Ujang. Tak lama, Neng pun datang. Neng mengajak duel Esi. Esi tahu ini adalah program balas dendam Neng. Dan Neng berkata bahwa membunuh itu tidak baik, dosa dan dilarang agama. Dan intinya Neng tak suka dengan pembunuhan. Esi menangis mendengarnya dan pergi meninggalkan mereka. Neng memeriksa keadaan Ujang. Ujang marah karena Neng susah dibilangin. Dan Esi memberi laporan kepada Eko bahwa dia tidak tega menghabisi Ujang. Eko pun marah. Dan keesokan paginya, Neng terbangun dan mencari Ujang. Ternyata Ujang sedang masak dan menyuruh Neng untuk cibenget karena wajahnya sudah ladu. Ketika Neng sedang ingin cibenget, tak disengaja Neng melihat Eko. Neng dengan keadaan emosi langsung menyerang Eko dan berhasil ditangkisnya. Eko pun bercerita mengapa dia membunuh ayahnya. Dahulu ayahnya sempat dibuang oleh kepala dojo, yaitu kakek dari Neng. Kakek Neng lebih memilih anaknya ketimbang ayahnya Eko. Ayahnya Eko diusir dan dibuang oleh keluarga Neng. Disitulah awal cerita di mana Eko membalas dendam tentang ayahnya. Hari di mana Eko akan pergi menemui ketua perguruan. Para pendekar bermunculan dan ingin menghabisi Eko di jalan. Muncul dua pendekar pedang yang saling membalaskan dendamnya dan mereka berduel. Tangannya terpotong satu dan dihabisi oleh pendekar lainnya. Dan muncullah Ujang. Ujang tak suka namanya diaku oleh pemuda tersebut. Dan Ujang akhirnya berbincang dengan pria tersebut. Ternyata pria tersebut mempunyai tim dan mempunyai misi untuk menggagalkan rencana Eko menguasai dunia. Dan Neng tak sengaja melihat seorang wanita membawa senjata yang digunakan Eko. Mereka langsung mengejarnya. Ditakutkan Eko sedang menyamar. Pria tersebut langsung menebas orang itu dan ternyata itu benar wanita. Dan ternyata itu adalah pancingan. Ternyata Ujang sedang diburu oleh para pendekar. Ujang dan pria tersebut bersatu mengalahkan pendekar yang menjebaknya. Kaki pendekar tersebut buntung satu. Dan pria tersebut malah menghabisi wanita yang diduga sebagai umpan. Neng lari dan menghalangi pria tersebut. Pria tersebut mengkedek Neng tepat di mukanya. Dan menghajar Neng karena menghalangi dia. Neng mengambil pedang dan menyerang pria tersebut. Tak lama senjata terbang dan memotong lengan pria tersebut. Ternyata itu ulah Ujang. Pria tersebut lari kesakitan dengan lengan buntung. Dan Neng diobati mukanya oleh Ujang. Ujang bercerita dia adalah pembunuh bayaran yang sempat disewa untuk membantai polisi. Karena beberapa oknum yang tertangkap akibat korupsi di kota tersebut. Dan menceritakan pada saat terbunuhnya Wati adiknya. Ketika Ujang lengah, ternyata Neng kabur meninggalkan Ujang. Dia menulis surat wasiat di kertas bahwa dirinya akan membalaskan dendamnya sendiri dan akan membunuh Eko dengan tangannya sendiri. Eko saat itu bertemu dengan ketua pendekar dan meminta maaf atas tingkahnya. Ternyata Eko dikhianati dan diburu oleh pasukannya. Dan pada saat Eko berlari, Eko dihadang oleh Neng. Neng mengajaknya untuk bertarung dan ini bukan waktu yang tepat menurut Eko. Ujang masih berlari mencari Neng. Dia haus dan meminum air sungai yang ada di dekatnya. Ujang dikepung oleh 3 pendekar pedang. Karena Ujang masih dalam perburuan dan harga kepala Ujang sangatlah mahal. Lengan Ujang terputus oleh ayunan pedang seorang pendekar. Dan Ujang berhasil menghabisi 2 pendekar. Ujang berusaha untuk menempelkan kembali lengan yang putus. Dan Ujang berhasil menghabisi pendekar terakhir yang masih hidup. Dan Ujang menarik satu lengannya lagi yang putus. Akhirnya Eko terkepung oleh banyaknya pasukan pedang. Dan Neng berusaha melerai penyerangan tersebut. Pada saat seorang pendekar hendak menebas Neng, sebuah surikan terbang dan mengenai lengan prajurit tersebut. Ternyata itu Ujang Endil. Ujang Endil berjalan ke tengah pertempuran dan menghampiri Neng. Dan Ujang sangat khawatir dengan Neng. Dan Ujang bertanya, siapa yang harus Ujang bunuh? Dan Neng menjawab, siapapun. Pertempuran pun dimulai. Para pasukan melancarkan serangannya kepada Ujang dan Eko. Sedikit demi sedikit, para pasukan dilumpuhkan oleh mereka. Dan Eko tidak mau kalah oleh Ujang. Dia mengeluarkan semua jurus yang Eko kuasai. Mereka bertarung dengan semangat menghabisi para pasukan. Tak lama datang seorang wanita yaitu Esi. Dia membantu Eko dalam pertempuran. Ketika Ujang sedang diserang, Neng mencoba membantu dengan melempar suriken, tapi malah nancap di tonggong Ujang.
Ujang sangat marah kepada Neng karena sangat tidak membantu. Tak lama kemudian, datang seorang pria yang dulu pernah Ujang putuskan tangannya. Dia datang dan menculik Neng. Esi berhasil meratakan pasukan. Tak lama ada beberapa orang yang ingin menembak Eko, tetapi Esi lari dan menghalangi tembakan tersebut. Esi pun mengejar mereka dan menebas mereka dengan senjata. Tetapi naas, Esi tertembak oleh seorang pasukan. Eko berduel dengan ketua pasukan itu. Adu pedang dimulai. Ujang akhirnya menemukan tempat di mana Neng disekap. Ketika pria itu akan menghabisi Neng, Ujang berteriak dan melemparkan shuriken ke tali ikatan. Neng pun terlepas dari ikatannya. Dan sang pria beradu ulat di tebing dengan Ujang, hingga sang pria terjatuh dari tebing tersebut. Eko akhirnya mengalahkan ketua pasukan dan berlanjut duel dengan Ujang. Pertarungan pedang dimulai. Mereka saling menebas satu sama lain. Beberapa sayatan telah mendarat di tubuh Eko. Dan Eko pun telah kalah di pertempuran tersebut. Akhirnya dendam Neng terbalaskan oleh Ujang.